Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk yaitu praktek pemasangan ventilator. Ini mecah rekor muri ya, karena kita belajar ventilator sangat kilat ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti belajar bareng ya. Jadi yang penting jenengan tahu kerjanya ventilator apa dan bagaimana. Oke, duduk aja nggak apa-apa daripada berdiri nanti nggak kelihatan ya. Oke, ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di ventilator namanya ventilator basic ya. Di sini ada rodanya, nanti saya di sini supaya tidak terdorong ya, seperti naik sama turun untuk mengencangkan. Di sini ada parameternya. Parameternya ini adalah tekanan ya. Nanti kalau lupa bisa lihat dulu ya. Ini adalah power itu nanti hidup, untuk indikatornya hidup atau mati. Ini untuk on off di bawah untuk kompresor. Timer ini untuk lama penggunaan. Nanti perlu di flash dalam jangka kurang lebihnya 98 sampai 110. Nanti perlu kayak tensi itu perlu dikalibrasi ya. Tuh ya. Hati-hati, mahal ya, 650 juta ya. Tapi nggak apa-apa Mas, kalau dicicil Pak, ini rusakin dulu dicicil ya. Bayar ya Pak. Ini nggak tak colok ya, supaya nanti jenengan paham caranya. Ini humidifier, ini bisa dilepas lagi, pencet ini apa? Ini bisa dilepas. Agak anu ya, agak apa? Ini ya, hati-hati ya, gawat nanti saya ya. Humidifier, nanti ini dilepas ini. Nanti aja ya, kelamaan ya, seperti ini ya, seperti ini lepas. Ini bisa dilepas biar nanti kita nggak terlalu lama tuh ya. Ini dibuka sininya, dimasukin aqua bidas steril ini seperti ini ya, maksimum segini. Ini yang kita sampaikan tadi, dari alurnya, kemudian dari apa mesin ke sini. Ini untuk pelembab juga bisa untuk menghangatkan, soalnya ini miring sih. Ini harus hati-hati kalau ini misalnya pasang dulu ya, anu ya. Ini ada 3 sebenarnya, tapi kita pasang 2 aja. Karena seharusnya kan ke pasien langsung. Kalau pasien langsung nanti enak banget. Kita bisa belajar, wah, kalau di rumah sakit ada, kita bisa belajar langsung ya. Kalau ada nanti kita bisa apa? Nah, ini ada 3 ya. Nanti kalau basic satu itu untuk atas ya ini. Lihat. Oh, ini bawah, maaf. Ini untuk kompresor bawah. Kemudian ini untuk layar. Ini layar ya. Saya jelaskan dulu ya. Nanti kayaknya sepele tapi dikon masang mesin kamar operasi bingung ya. Cocok-cocokan ngendi Mas ya. Ini satu, ini layar ya. Jadi fungsinya untuk hidupan ini. Ini untuk ini. Ya, nanti bunyi dulu kayak kompresor dan kaset. Ini untuk humidifier. Soalnya di sana itu colokannya cuma 2, kemudian nggak sampai pindah sini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lihat 1, 2, 3 ya. Oh iya 3 ya. Oke. Dah. Humidifiernya kita tidak masukkan ya, karena kita fokusnya ke ventilator. Tapi 2 ini aja. Colokkan dulu. Karena tadi itu dimatikan, nggak tahu kehidupan siapa. Itu kita langsung lanjut sampai mana tadi? Saya menjelaskan apa sampai kayak ini ya. Ini sini ya, kiri ekspirasi karena inspirasi ini apa bedanya? Tadi kan katanya nggak tahu. Kalau ekspirasi jenengan jangan bilang kiri kanan, tapi beda-beda. Ekspirasi itu selangnya ada kayak gini. Harusnya ada. Nah ini benar ya. Nah,
seperti ini. Ini ekspirasi. Ingat ya? Ini ekspirasi. Ini gelas kayak gini gue, mas apa? Lama ya, maka dari itu. Ini tujuannya apa? Kenapa nggak ada yang tanya ini ya? Tujuannya ini adalah jadi gini. Inspirasi itu memberikan udara O2 ke pasien. Pasien ketika mengeluarkan itu ada namanya uap atau air, pasti ada. Kan IBL kita itu kan pengeluaran cairannya ada banyak, ada keringat, ada feses, ada urin, keringat, bernafas. Salah satunya itu bernafas itu nanti akan ditampung di sini. Paham ya? Jadi kayak kita disuruh nyambung ki. Nanti tak ajari cara melepas sing bener ki ya. Jadi kalau ada ininya berarti itu ekspirasi. Dicolok yang kiri. Ini kata tulisannya XI sama INSP. Kanan sama gini. Perbedaannya ini apa? Kalau ekspirasi ini ada panah, bunderan, yang di sini bunderan panah. Nah, tulisannya inspirasi. Masanya apa ya ini? Itu ya. Kemudian yang inspirasi ini. Nah, kemudian kalau di humidifier itu kebalikannya. Kalau yang di inspirasi ini sebelah kiri, di sini ada panahnya bawah ini ya. Tidak perlu saya lepas lagi. Ini. Kayak ekspirasi itu sebelah kanan dibalik. Masangnya kayak gitu. Kalau seandainya kering bagaimana? Kalau kering dicabut, sambungan langsung di situ. Cabutnya ini bisa. Nah, ini sambungkan langsung. Ya. Itu. Kemudian sampai sini kita naik ke atas, pelan-pelan ya. Nah, di sini ini ada pressure sinyal. Ini intinya itu untuk yang ini. Nah, ini ya. Ini untuk pelembab. Jadi kalau jenengan mau pasang itu harus ini dicolokkan di dalam. Ini kan terpasang di pipa ini. Ya. Ada apa di sini? Wih, kok kayak gini? Sini dipasang mana? Ini copot gini aja. Ini nanti dimasukkan. Saya nggak akan bahas ET, oroparing kok malah ini syarat semen. Jadi dimasukkan gitu aja ya. Ke tadi ya tak jelaskan. Oke. Kemudian satu dulu ya, tidak lupa saja. Oke, ini sudah ya, ini melembabkan ya. Nah, kita masuk ke ini. Ini untuk setting FiO2. Tadi sudah ingat nggak FiO2 apa? Tadi sudah tahu berapa konsentrasi? Wah, baru ngajar baru ujian di sini aku selalu ya. 10 sampai 20 gitu. Oh, yang itu artinya apa kok? Enggak. Jadi FiO2 itu adalah konsentrasi oksigen yang masuk ke paru-paru masih. Ya, nanti settingnya ini. Tapi kita nggak perlu setting ini, nggak masalah kok, nanti di sini sudah otomatis. Itu dilakukan apabila ada instruksi dokter. Ini tidal volume, mengatur tidal volume. Tidal volume ini nanti sudah otomatis. Kalau ingin merubah, memang ini harus segini, nanti kita atur ini. Ya. Ini untuk tombol flash tadi kita sudah atas. Ya. Nanti belakang carry ya. Nih kita masuk ke sini. Di sini ada tombol seperti ini. Nanti kalau di kamar operasi di ICU ada tombol kayak ini, itu alarmnya bunyi dipencet sekali. Ini untuk modenya itu berisi tentang pressure, volume, pressure di atas, volume di bawah. Itu ya. Kemudian untuk set ini untuk mengatur tadi rate atau T-limitnya, batasnya seberapa nanti ini. Untuk set ini untuk program hari, tanggal, jam, or on off. Ini ya. Ini kunci kan dipencet-pencet orang kayak HP ini jenengan di apa di kayak password kan dipencet-pencet tidak bisa. Nah, ini untuk operasionalnya digeser kiri kanan, dipencet klik gitu ya. Kemudian kita yang belakang.
kunci. Ini ya, jadi 650 juta. Ini aja. Ini untuk on off pada mechanical ventilator atau mesin ventilator yang saya sampaikan tadi. Ini suara yang dihasilkan. Ini untuk listrikannya. Ini untuk masuknya nanti ke kompresor yang bawah ya di sini. Dan ini nanti disambungkan ke ini, ke oksigen sentral seperti ini. Tekanannya kalau di sini itu tidak boleh rata-ratanya 280 kPa ini ya, 280 kPa. Kalau berlebihan apa akibatnya? Terjadi baru trauma kita sampaikan tadi ya. Nah ini ya bentuknya kayak gini. Ini nanti disambungkan di sini. Jadi kita nggak apa-apa, maksudnya nanti kita praktekkan supaya nanti Anda minimal tahu caranya, terus operasionalnya bagaimana. Nanti kita ya kalau seperti ini maksimal ya berapa ini? 21%, 20% jos nanti ya. Yes. Sudah keren. 1% dengan itu. Karena seharusnya pakai ini, pakai oksigen sentral dicabut, dimasukin. Apalagi sini. Oh ini lupa, sorry bawa. Nah, saya jelaskan juga besok kalau praktek di kamar operasi disuruh merawat ventilator biar tahu. Ini adalah indikator cairan yang dia bila sudah penuh kan, pada pasien kan tadi sudah penuh kan airnya nanti di sini. Kalau dia itu batasnya ini, batasnya ini, enggak ketok, ini ya ketok ini. Kalau sudah di sini nanti silahkan dilepas, lepasnya ke kiri, atas itu, pokoknya ke kiri. Nah seperti ini. Ya, ingat ke kiri dan ke kanan mencet, ingat ya. Nah, ini ambil, copot, buang, ya, nggak usah dicopot, tidak masang lagi. Jadi kan bocor ini, karena tidak tiap hari digunakan. Apalagi ya, ini sudah, ini untuk air flow-nya. Udah itu saja. Ini ya untuk itunya, kita langsung praktek. Ini birunya diambil. Sambungan sini ya. Tapi kalau besok, nah ini soalnya agak pecah, seharusnya ini digunting di lagi biar nggak bocor. Ini dimasukkan seperti ini. Ini nanti ya nggak kayak beneran karena kan kita butuh itu oksigen sentral dan kita butuh pasien langsung yang bernafas gitu. Nafas dulu. Ini buka dulu supaya nanti kelihatan ini ya. Saya ulangi, kadang-kadang Anda lupa putar ya orang dong. Dikencengin gitu. Terus deh. Bocor ini, siapa? Paling nanti jeblok. Ini kejadian. Apalagi ini nggak bisa nanti lamaan nanti. Oke, yang pertama pencet ini dulu on off. Ini lihat. Kita butuh waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit supaya nanti kompresornya itu bisa memenuhi sirkulasi di atas. 1 sampai 2 menit nanti baru pasang seperti ini. Apa? Nah, ininya baru dipencet on off ya. Gak perlu saya kasih kelihatan ya, ininya ya. On off nya tahu ya. Tunggu dulu. Ini
saya buka nanti biar Anda tahu kalau ventilator yang dia itu tidak terisi udara di sini nanti bentuknya bagaimana, biar Anda tahu ya, nanti biar kalau saya buka nanti nggak keluar indikator alarmnya ya. Cek dulu ada yang belum enggak. Oh saya tadi lupa mengajarkan lepas ini ya, nanti ya belakangan aja ya. Ini nggak dulu sih saya, kita nggak perlu lakukan ya, karena kita sudah langsung lepasnya. Oke, sudah kita punya, nggak perlu tak putar ya, ya. Tunggu dulu ya, jangan buru-buru loh kok. Kan perlu berdiri nggak apa-apa mas, jadi ketok. Ini pengen berdiri loh, nanti duduk lagi ya. Nah lihat ya, cek info, kelihatan nggak dari situ? Air source, O2 source, PO2 sensor. Nah, lihat di situ dulu nggak apa-apa, lihat baca dulu nggak apa-apa. Lihat ya, lihat toh. Nah itu berarti ada, ini belum dibuka. Ini ya teman-teman ya. Nih baru centang 1, centang 2. Ya kan tadi kan belum centang kan? Iya belum. Waduh, nggak kuat ternyata. Nggak apa-apa ya. Ini nggak kuat. Jadi memang perlu tekanan yang sangat kasih kuat. Nanti kita nggak mampu nih ya. Ini kan baru centang 2 ya. O2 nya sudah, air source-nya sampai O2 sensor. Air source-nya kenapa? Karena ini enggak si P2 sensornya kenapa? Karena ini tidak memenuhi apa? Tekanannya. Ya, paham ya? Dulu kayak lama kayak ini. Ya, kita kayak gini. Ini saya manual ya, enggak saya otomatis ya. Lampangan. Nah, nanti kalau kita otomatis harus tunggu 15 menit lama hidupkan lampunya aja ya. Tapi kalau dalam ventilator asli Anda harus menunggu sampai ininya memenuhi itu, paham ya? Itu menunggu lama karena ini kan kalau nggak kasih kuat, paham kan? Menunggu 15 menit waktunya habis, berarti kita manual nggak apa-apa. Nah, yang di sini itu adalah pressure, ya. Pressure di sini adalah volume. Lihat ya, ini pressure, ini volume, ya. Pressure tekanan bawah volume. Nah, TP ini adalah ideal volume, ya. Dimana kemampuan pada nafas pada manusia dikali hembusan. Nah, rate atau FPT itu adalah rata-rata apa tadi? 5 sampai 10 tadi itu apa? Tidak volume yang ini 5 sampai 10 apa? Rate FPT itu adalah frekuensi apa? Yang dihantarkan ventilasi per menit pada pressure itu ya. Hitungnya bagaimana? Volume inspirasi, ekspirasi dibagi tadi rata-ratanya tapi produksinya 5 sampai 10. BPM-nya kosong karena nggak kita pasang, kita masuk ke PO2. Si PO2 nya adalah dari tekanan ini ya, dari tekanan ini ya, ini PO2. MP measure volume. Apa tadi MP? Measure volume artinya apa? Measure volume artinya apa? Measure volume. Volume
paru-paru yang dihasilkan dari ventilator ke pasien. Nah, di sini nanti warnanya itu adalah nanti kuning. Nanti kalau di sini berubah menjadi hijau atau merah, berarti paru-parunya dia mulai bisa merangsang, gitu ya. Kita belajar ini dulu. Ini ada angkanya nanti di sini. Ya. Angkanya, oke. Kemudian apa lagi? Kita masuk ke ini aja ya, langsung ya. Kita ke mode dulu. Nah, ini adalah SIMP. SIMP masih ingat apa? Tengah simpi, Apa? simpi, tengah alas, setengah. SIMP apa Mbak? Nah, intinya SIMP yaitu spontaneous intermittent apa M-nya? Terus kemudian V-nya apa? Ventilatory atau ventilation. Nah, S itu ini intinya, dimana pasien itu dirangsang supaya bisa bernapas spontan. Oh, kira-kira pasien ini masih bisa bernapas spontan nggak? Dilihat dari dokter. Oh, kasih SIMP aja, dikasih SIMP gitu ya. Kayak itu. Caranya kayak gini, ya pengajaran. Kalau warnanya kayak gini, itu berarti belum di oke. Ini kan di kanan geser. P-limit adalah batasan sini. Ya, tadi sudah ya. Geser lagi, track ini sudah. Nah, ini sudah keluar kan? Nah, ini adalah rasio atau apa antara inspirasi dan ekspirasi. Ini berapa? 1:2. Jadi Anda besok kalau setting ventilator 1:2 pada inspirasi dan ekspirasi. Tapi harus laporan dokter dulu. Caranya ubah bagaimana? 1:1 klik ini. Ini kan mudah klik nih teman-teman. Sampai berubah dari dulu. Lalu ya, lihat lagi. Oh, gitu ya. Lagi. Ya. Lagi. Gede ya. Terus ubahnya gimana ubahnya? Diputar. Nah, ya, setelah apa baru lagi. Lihat. Nah, lihat ya. Simpi frekuensi nanti sudah otomatis menyesuaikan dengan simpi karena kita ventilator kan canggih. Kita tidak perlu menghitung kayak tadi enggak, sudah cara langsung. Kalau ini cara turunnya di pol kayak gini, ini cara turunnya gini kanan pol terus turun. Itu adalah inflasi pernapasan. Inflasi pernapasan itu di-on-kan saja. Di-on-kan nanti kalau terjadi pada pasien yang pneumotorak baru jenengan on-kan. On-kannya kayak gini. 1, 2, tinggal dipilih tergantung nanti pasiennya bagaimana. Oh, terjadi pneumotorak, oh diinflasikan saja 1, 2, ini tergantung dokter. Ya. Kembalikan, klik lagi. Tuh. PTRI, ya PTRI itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh ventilator ke dalam paru, ya untuk mengatur keseimbangan. Jadi gini. Jadi ini aja ya, maaf ya. Jadi ini kan paru-paru. Ini kan tekanan seperti ini. Jadi tekanan di paru-paru itu jangan sampai kanan dan kiri itu paru-paru itu beda. Jadi untuk menyeimbangkan ini PTRI. Tadi 2 sampai minus berapa? 20. Ingat ya itu ya. Tapi kalau jangan sendiri boleh, tapi harus laporan sama dokter dulu, itu ya. Jadi ini yang maksud ini supaya tekanan-tekanan dari itu sama. Jadi kita bermaksud ada pasien langsung nanti enak, kita bisa perdalam. PEP apa PEP? Tadi yang saya jelaskan di sana. Itu hal KB. Apa PEP? Artinya apa? Mempertahankan paparan. Nah, benar. Untuk mempertahankan supaya itu nanti kembali lagi. Jadi gini, tekanan masuk, dia tidak balik lagi. Jadi dia bisa muter secara siklus, tidak mental. Teplet atau teplato. Saya jelaskan apa teplato? Puncak dari
Nah, benar ya Mbak Ajeng ya. Tidak dari inspirasi. Nanti cukup 1.0 atau 2 aja. Kali itu ya. Ini nanti sudah otomatis, jadi dia sebenarnya cuma modelnya ini aja. Banyak banget ini jelasin apa ya? IMV intermittent, M-nya apa? P-nya ventilator. Nah, IMV ini digunakan pada di rumah sakit pada pasien COVID-19 karena dia membutuhkan high flow. High flow tekanan yang cukup kuat pada pasien koma itu memakai IMV rata-rata ya, tergantung nanti yang menentukan dokter. Limitnya nanti di sini sudah tertera sendiri 40, frekuensinya juga sama, rasionya sama kan kita sudah tentukan. C itu nggak usah, PEP sudah, ventilatornya juga sama, sudah menyesuaikan kayak gitu. Ya. IPPP, IPPP apa? Intermittent, P-nya pressure, terus V-nya ventilator. Nah, ini diberikan pada pasien yang dia itu sudah bisa bernapas spontan, bukan dirangsang, sudah bisa bernapas spontan. Proses pemulihan tapi belum pulih. Proses pemulihan jadi belum sudah bernapas tapi belum pulih. Seperti itu. Ini otomatis sama, frekuensinya sama, 1.2 sama, ini sama, sticknya off karena tergantung pasien. Ventilatornya 1. Oke, nanti ini dulu ya, nanti baru kita masuk cara instar bagaimana. SIPPP, apa SIPPP? Spontan. Sekarang ingatnya ambil spontan. Spontan berarti pada pasien yang sudah mulai bisa belajar nafas spontan, jadi gitu aja. Diatur setting itu supaya nanti kita nggak pusing kok singkatan itu banyak berarti pasien sudah mulai itu. Ini sama yang nanti sudah lebih dari min 20 PEP Plato sama kembali lagi ke SIMP ya. Kemudian kalau sudah bagaimana kita sorry mau pilih yang mana yang aja ya. Oke, kita kanan ke startnya setelah oke ini baru start sini teman-teman ya. Sudah, berarti ini sudah jalan. Ini nanti dipasang itu pasien beneran nanti akan keluar gini. Nanti sesuai dengan takaran yang sudah kita buat tadi. Itu ya. Bukan. Kemudian lanjut ke ini ya. Ini untuk menyeting itu apa? Bahasa. Ini ada language Inggris. Lalu biasa apa setelah Cina, Inggris. Tapi ini hanya Inggris sama Cina ya. Buatan Indonesia itu dari UGM itu bahasanya Indonesia ya. Jadi karena ini Inggris dan apa? Buatan Cina, Inggris sama Cina. Ya. Kalau ini Mas Yoga Mas kita bahasa Cina udah bahasa Cina aja nggak apa-apa. Sing song song, sing song. Web setting itu garisnya mau vertikal atau horizontal. Tapi rasanya kayak gini. Saran saya jangan dirubah biar kayak gini aja. Ada nanti dokternya marah-marah. Jenengan coba jadi kayak gini ya dokternya ngemet nanti. Display mode mau mode malam atau mode apa ya? Klik aja. Malam atau terang kita aja gimana? Ya gimana ya? Nah, PO2 pilih yang low atau hack karena yang low aja karena kan bukan pasien yang itu ya. Alarmnya harus on. Kalau jangan off kan nanti tidak keluar tidak bunyi nanti ya. Tahunnya ini otomatis tanggal ya. Nyeting tanggal. Ini saya kasih tahu biar nanti ikon Mbak tolong disetting nyeting tanggal. Minimal saya nyeting tanggal C ya. Nyeting tanggal bahasa Mbak kayak gini ya. Tolong disetting kayak Mbak ini bahasanya itu apa Inggris Mbak. Mbak yuk, ini hadirnya sekitar teman ya. Padahal kelingan ini belum set ini ya. Saya diklik terus screen lock itu untuk apa itu? Untuk fitur apa ya? Enggak berubah. Di full
Di rumah sakit itu ya jarang dipakai. Terus oke. Ya, ini udah dipencet mati nanti. Itu kurang lebihnya untuk apa? Ventilator. Jadi masih banyak lagi. Tapi nanti kita harus belajar masuk lagi, ya. Untuk latihan itu 1 minggu latihan. Jadi ya, karena kita hanya pertemuan ini kita belajar operasionalan dulu sama. Oh ini SIMP untuk apa? EPP untuk apa? Oh iya ini. Nanti untuk setting itu ya itu 2. Tapi pelan-pelan jangan anu ya. Ini untuk di dalam volume rata-ratanya 500. Nanti keluarnya biasanya 500, 400 tergantung kondisi pasien. Tergantung kondisi pasien. Oke, sekarang kita belajar untuk. Nah, sekarang kita belajar untuk mematikan ini, ya. Saja dulu sampai kelihatan standby, oke, ya. Standby ini lihat, baru amankan. Oke, saya harus menjelaskan apa? Menjelaskan banyak di belakang, tapi ini dulu ya. Di situ kita matikan. Nah ini kan nanti gerak, ini teman-teman gerak. Ini adalah lama pemakaian ventilator. Itu ya, ambil. Gampang kok, tapi sing anu nanti itunya operasionalnya nanti. Nah, ini. Oke, kita belajar selanjutnya ini. Nah ini saya besok kalau di rumah sakit saya ajarkan bagaimana cara memasang ventilator. Ya, hati-hati saya lupa ngasih tahu. Kalau ini jenengan hidupkan, ini belum nyambung jenengan pencet sini nyetrum. Besok di rumah sakit kayak gitu. Rata-rata ventilator kayak gitu ya. Gak percaya mau dicoba? Coba. Ini loh, hati-hati ya. Aku lupa ngasih tahu. Oke. Ini lepas ini. Nah, besok cara masangnya pegangnya gini ya. Nanti di rumah sakit, kenapa kok di rumah sakit itu sering rusak ketika memasukkan tangannya Anda seperti ini? Itu salah. Jadi sini nanti akan lepas. Kenapa nggak awet seperti itu ya? Pegang kayak gini, dimasukkan. Ini ya, pegangnya gini, jangan di sini. Ya. Kemudian saya lupa, banyak sebenarnya ya. Tapi ya sudah apa lah. Ini kita anu saja. Ini banyak sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di semua ventilator sedunia, ya, sedunia ini ada namanya exhaust port. Ini adalah sisa ekspirasi keluar. Pertanyaannya, pada pasien COVID itu keluar sini menular nggak? Jawabannya adalah menular. Pertama menular karena di situ pada partikel COVID itu dia itu sangat kecil sekali. Cuma mikro nano ya. Seperti itu. Maka itu pentingnya pada COVID itu mereka dengan kering, tidak memakai humidifier. Nah, kemudian di sini nanti ada namanya warm filter. Warm filter itu akan diberikan penyaring untuk meminimalisasi penularan ke medis. Nah, nanti di sini. Ini kan untuk humidifier. Nah, ini nanti dikasih namanya warm filter namanya. Supaya nanti udara itu bisa tersaring, walaupun tersaring tapi tetap menular. Itu tetap insya Allah pasti menular. Ya di sini. Maka dari itu ketika ventilator sudah dipakai, biasanya ini tidak dicuci langsung dibuang. Kayak gitu. Pas dicuci, disinfeksi boleh nggak? Ya, kita nggak tahu karena keterbatasan alat dan lain-lain ya seperti itu. Kalau kayak itu salah nggak? Ya enggak, karena kondisi pandemi kan alat-alat kan banyak apalagi dulu itu ya, nggak masalah. Tapi kalau kondisi biasa ini nanti dilepas, dicuci, disterilisasikan seperti itu. Nah, nanti dipasang inkubasi ini dimasukkan di sini. Lepas, nggak apa-apa. Ya, seperti. Siapa lagi? Ada banyak ya, bentar ya. Oh iya, belum dimatikan.
Oke. Karena masih ada waktu, saya pengen satu mencoba ya. Harus kalau saya ada waktu ujian satu ventilator ya, tapi karena saya hanya dikasih waktu sampai jam 12 ya. Kalau saya dikasih satu pertemuan ujian satu ventilator harus bisa. Enggak mas, kalau nggak gitu jenengan rugi mas. Harus bisa. Iya. Tapi karena saya hanya dikasih satu pertemuan nggak masalah ya. Oke. Satu cowok wis sering cewek. Siapa yang mau maju tak tawarkan tulis bisa tunjuk. Siapa tahu cowok mau maju. Abi. Bebannya udah berat tuh ngasih saya. Yang cowok sering tak suruh maju cewek nggak apa siapa cewek sebelum tak tunjuk. Belum ditunjuk tadi. Ayo nggak apa, ayo udah bisa nanti ayo. Siapa? Mas nggak ada. Waduh. Kayaknya tadi perlu tak setel video mahasiswa di Cina Daratan yang saya ajar ya. Tak suruh dia tak putar ya. Dan Anda ngerti semangatnya mahasiswa Cina itu. Saya belum nyuri wis ngene kabeh. Langsung lihat ya. Putar videonya ya. Jangan nanti kan pelatihan ventilator biayanya 7.500.000 nih Mbak. Berapa Pak? 7.500.000. Ventilator pelatihan. Ayo nggak apa-apa ini. Kalau ada pertemuan tak tes siji, tapi karena sampai jam 12 toh ya. Yuk, apa? Gak apa-apa. Tak ajari. Mahal Mbak Ustaz. Gak apa-apa, paling kan tadi jual rumah paling. Ginjal. Samping aja. Jual ginjal. Siapa ini? Enggak ada yang mau. Tanggal berapa? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mbak. Coba siapa? Marianto ya. Oh, Acil toh. Enggak kan ya? Ini mari. Oh, ya kacamata kabeh jenengan aja ya sini. 15. Pelan-pelan, tak dampingi tenang aja ya. Suruh maju enggak ada yang mau maju. Oke, yuk. Yang pertama apa, Mbak? Tercolok. Udah dicolokin. Ya, Jangan sampai kita keceplosan. Terus? Bentar, ini dulu. Jangan buka, Mbak. Jangan dibuka. Udah. Kalau aja dibuka. Ini putar dulu. Putar toh. Yang membuat saya silaui apa dari Mbak Jeng? Jam tangannya. Saya ingat di kelas ya tadi. Tidak. Belum ini masih lama. Aku sih sama Mbak Marianto soalnya lagi hiji ya. Salah orang ya udah kalau masih kembali dulu. Pakai masker nggak ketok ya. Ada Mbak Penny perkemo karena si pen hari ini ya. Oke udah lihat indikatornya terus apa lagi? Buka ini. Oke udah. Terus pencet. Oke. Ditunggu berapa? 15 menit. Karena tadi sudah kita panaskan, kita langsung nggak apa-apa, pencet apa lagi? Sini. Material untuk. Ini untuk ngecek, paham? Untuk ngecek itu dicolok ke kiri ngecek, ke kanan adalah. Udah, oke. Kita tunggu dulu ya. Oke. Sekarang tugas dua Ajeng, silahkan diatur SIMP. Ya. Pasien itu spontan ya, betul. Saya coba. Kenapa bisa seperti ini? Karena apa? Kita tunggu dulu. Cetak sendiri kan kalau dibuka nanti cetak sendiri. Kita tunggu lama, kelamaan. Kalau kelamaan kita manual aja dipencet. Ini, power pencet. Nah udah. Sekarang Mbak Ajeng di setting SIMP. Yo SIMP. Ada lagi. Bang. Yo pencet. Yo. Nah terus.
banding 2,5. Yuk, belajar 2,5. Rasionya inspirasi dokter disuruh 1 banding 2,5. Ayo. Oke, udah ya. Oke, sekarang P3 atau batasan pada O2-nya dia disuruh min 6. Oke. Kemudian pada pasiennya ternyata dia berubah menjadi pasien koma COVID-19. Dia koma tidak sadar, koma tidak sadar. Itu apa Mbak? Ayo setting. Oke, IMP gitu ya. Kemudian Mbak Ajeng suruh mengganti menaikkan middle volume. Oke, menaikkan middle volume. Ini start dulu ini. IMP start dulu. Dengan start. Oke, nah oke nanti baru start. Terus kanan terus. Kalau kanan. Nah, kiri. Nah, ini oke. Nah, sekarang suruh merubah middle volume. Oke. Nah, itu apa? Kamerawan. Bagaimana? Ayo, teman-teman yang lain bantu. Itu dengar dewe ya. Nah, nih. Yang penting jangan ini. Yang ini adalah untuk keset. Silakan dibantu. Oke lah, mungkin DP. Tadi untuk mengasih batas peret atau batasannya pencet yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang bawah ada garisnya. Silahkan dipencet, keluarga. Benar kan? Di sini kan ada middle volume. Paham? Middle volume itu 500 Mbak. Sini aja. Sini nanti untuk manual sini. Kayaknya belum tahu ya, saya jelaskan lagi. Oke. Jadi kalau di sini cukup ini. Di sini nanti untuk manual. Jadi manual ketika sudah dilaksanakan, dia itu perubahannya sedikit saja atau tidak terlalu berubah lewat sini. Ini PO2. Kalau tidak volume yang ini PO2 ini tidak volume yang ini. Iya. Oke. Kemudian PiO2-nya diminta 20%. Bisa jangan. Apa lagi? Ya, pelan ya. Oke. Kemudian langsung disuruh memulai. Disuruh memulai langsung. Bagaimana cara memulainya? Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Matikan dulu, jangan matikan dulu. Oke, tadi matikan dulu. Tab B, oke, langsung dilihat dulu, nggak keliru ngecek kan? Tengah ya, oke. Setelah itu apa lagi? Oke, sudah ya, selesai ya. Pas jam 12 mau ada dulu. Kita duduk. Oke. Selamat baca. Sudah pelatihan. Oke, nanti keluar air ini. Oke, demikian untuk
sedikit ya, ilat ya, seharusnya lebih panjang ya. Karena saya bisa satu persatu dan ujian, tapi karena memang cuma satu pertemuan, oke. Demikian untuk pelajaran hari ini, saya tutup, ketemu lagi nanti ya, jam 1 ya? Iya, waduh, setengah 2 ya Pak. Oke, Makan dulu Pak. setengah 2 ya? Setengah 2 ya nanti ya? Iya kak. Setengah 2 ya, setuju? Setuju. Setengah 2 ya? Karena kan harus sholat dan lain-lain juga. Makan. Itu ya, biar makan juga kan capek. Iya. Ya, terima kasih, saya akhiri kekurangan dari saya dan semoga milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas itu yuk sama belum tutup.